Ayam dulu atau telur dulu? Ini nih, mungkin teka-teki paling legendaris yang pernah ada. Kelihatannya sepele ya kan, tapi pertanyaan ini udah bikin pusing kepala para filsuf, para ilmuwan selama ribuan tahun. Iya, kelihatannya simpel banget. Cuma dua pilihan, ayam atau telur. Tapi ternyata jawabannya itu bakal membawa kita jauh jalan-jalan, bahkan kita akan menelusuri jutaan tahun evolusi, nemuin petunjuk kimia yang wah nggak disangka-sangka, bahkan sampai ke zaman dinosaurus. Penasaran? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Dan ini jangan salah ya, bukan sekedar pertanyaan iseng buat bercanda. Jauh banget. Di zaman Romawi kuno, filsuf kayak Plutarch itu udah nganggap ini masalah besar dan berat. Serius banget. Soalnya buat mereka, ini tuh bukan cuma soal ayam, tapi soal yang lebih dalam, apakah dunia ini, alam semesta ini sebetulnya punya awal atau enggak? Oke, jadi begini roadmap kita. Pertama, kita bakal lihat dulu akarnya. Gimana ini bisa jadi teka-teki filosofis, terus kita loncat ke bukti sains, ke sejarah telur yang umurnya, ratusan juta tahun. Habis itu, nah ini serunya, ada petunjuk kimia yang malah bikin ceritanya makin rumit. Baru deh kita cari jawaban pastinya dari genetika. Terakhir, kita bakal lihat gimana sih ayam bisa jadi sahabat kita dan apa hubungannya sama dinosaurus. Lengkap kan? Oke, kita masuk bagian pertama ya, sejarah telur. Nah, sebelum kita bisa jawab teka-teki ini, kita harus sepakat dulu nih, yang kita maksud telur itu telur yang kayak gimana sih? Kuncinya itu ada di satu hal, telur amniotik. Coba bayangin deh, ini tuh kayak penemuan paling revolusioner dari alam. Telur ini pada dasarnya adalah kolam pribadi yang bisa dibawa-bawa. Jadi berkat cangkang dan selaput pelindungnya, hewan akhirnya bisa bertelur di darat. Nggak perlu lagi balik ke air. Ini game changer banget di dunia evolusi. Sebuah revolusi, beneran. Coba deh kita lihat lini masanya. Telur amniotik yang pertama itu muncul sekitar 340 juta tahun yang lalu. Juta ya. Terus ayam modern itu baru ada sekitar 58.000 tahun lalu. Wah, jauh banget kan bedanya? Jadi, kalau kita lihat dari sudut pandang ini, ya jelas banget jawabannya. Telur lebih dulu. Jauh lebih dulu. Oke, berarti kasus selesai ya. Telur menang telak. Tapi tunggu dulu. Ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Ada satu petunjuk dari dunia kimia yang bikin semuanya jadi kebalik lagi. Dan justru ngasih argumen kuat buat tim ayam lebih dulu. Kenalan dulu nih sama Ophocleidin 17 atau kita sebut aja OC17. Ini protein super spesial yang cuma ada di dalam ovarium ayam. Tugasnya apa? Dia ini ibaratnya mandor project atau katalis yang ngasih komando buat mulai ngebentuk cangkang telur yang keras itu. Dan cara kerjanya itu gila, efisien banget. Bayangin, si OC17 ini kayak pekerja konstruksi super kilat. Pertama, dia jepit partikel-partikel kalsium. Terus dia yang memulai proses pembentukan kristalnya. Nah, begitu inti cangkangnya udah jadi, dia langsung lepas, terus nyari partikel lain buat diulang lagi prosesnya. Cepet banget. Makanya, berkat protein ini, ayam bisa bikin cangkang telur yang utuh cuma dalam waktu 24 jam. Jadi logikanya kan jadi begini. Kalau buat bikin telur ayam butuh protein OC17 dan protein itu cuma bisa dibuat sama ayam, berarti ayamnya harus ada duluan dong buat bikin telur ayam yang pertama itu. Nah, kan jadi bingung lagi kita sekarang. Tapi tenang, untungnya sains punya jawaban pamungkasnya. Jawaban yang paling definitif ini datang dari dunia genetika. Ilmu yang mempelajari gimana sih spesies-spesies baru itu lahir. Kuncinya tuh di sini nih. Evolusi itu kan terjadi lewat perubahan genetik kecil-kecilan dari generasi ke generasi. Jadi, coba kita bayangin, ada seekor burung yang kita sebut aja proto ayam. Dia ini mirip banget sama ayam, tapi ya belum 100% ayam. Nah, mutasi genetik terakhir yang bikin dia jadi ayam sejati itu nggak terjadi di induknya, tapi justru di dalam telur yang dia hasilkan. Jadi, kesimpulannya gini, seekor burung yang hampir jadi ayam bertelur, terus di dalam telur itulah terjadi mutasi genetik yang krusial, dan makhluk yang akhirnya netas dari telur itu, itulah ayam pertama. Jadi dengan kata lain, telur ayam ada lebih dulu daripada ayamnya. Case closed, teka-teki terpecahkan. Oke, sekarang kita udah tahu jawabannya kan? Tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Gimana ceritanya ayam bisa jadi bagian penting banget dari hidup kita? Nah, kisah domestikasinya ini juga gak kalah seru loh. Jadi nenek moyang ayam modern itu namanya ayam hutan merah, asalnya dari Asia Tenggara.
Tadinya mereka ini hidup nyaman di atas pohon. Tapi sekitar 3.500 tahun yang lalu, manusia mulai bertani padi gogo. Nah, padi ini kan kayak prasmanan gratis buat si ayam hutan. Akhirnya mereka mulai turun ke tanah, sering ketemu manusia, dan dari situlah proses penjinakan atau domestikasi dimulai. Dan yang unik, awalnya itu ayam gak dipelihara buat dimakan loh. Mereka dianggap hewan eksotis bahkan suci. Sampai-sampai kalau pemiliknya meninggal, ayamnya ikut dikubur bareng. Baru deh di zaman Kekaisaran Romawi, orang-orang mulai mikir, ini kayaknya enak juga ya dimakan. Nah, dari situlah ayam dan telurnya jadi makanan populer, sampai sekarang jadi salah satu makanan pokok di seluruh dunia. Tapi ceritanya belum selesai. Ada satu fakta terakhir yang saya jamin bakal bikin kamu ngelihat ayam di kandang dengan cara yang sangat sekali beda. Ini soal hubungan mereka dengan dinosaurus. 68 juta. Ingat-ingat angka itu ya. 68 juta tahun. Itulah umur fosil yang jadi kunci dari bukti yang luar biasa mengejutkan ini. Ini benar-benar pencapaian gila dalam dunia sains. Para peneliti itu berhasil mengekstrak sisa-sisa protein, namanya kolagen, dari fosil tulang paha T-Rex yang umurnya 68 juta tahun. Dulu ini dianggap mustahil banget, karena harusnya materi organik kayak gitu udah hancur lebur. Dan hasilnya bikin melongong. Ternyata protein T-Rex ini paling mirip sama protein ayam dan burung unta, bukan sama aligator atau reptil modern lainnya. Ini bukti paling kuat di tingkat molekuler bahwa burung, ya termasuk ayam yang kita kenal, adalah dinosaurus yang berhasil selamat dan hidup di zaman kita. Oke, jadi waktunya kita tarik kesimpulan. Setelah perjalanan panjang dari filosofi kuno ke biokimia yang rumit sampai genetika dinosaurus, kita akhirnya punya jawaban yang solid. Jadi mana yang lebih dulu? Jawabannya jelas, telur. Mau kita ngomongin telur secara umum, yang udah ada 300 juta tahun sebelum ayam, ataupun kita ngomongin telur ayam spesifik yang isinya mutasi genetik cikal bakal ayam pertama, dari sudut pandang manapun, telur tetap datang lebih dulu, telur yang menang. Tapi ini jadi memunculkan satu pertanyaan filosofis lagi buat penutup. Dulu ada seorang filsuf yang bilang, ayam itu hanyalah cara bagi telur untuk membuat lebih banyak telur. Kalau kita pikir-pikir, dengan gen di dalamnya yang jadi dalang utama dari semuanya, mungkin ada benernya juga ya. Gimana menurut kalian? Coba deh direnungkan.